Baik ya, daripada nanti keburu sore, saya mulai. Sudah bisa saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Wabarakatuh. oke, baik. Ini sebisanya aja yang hadir nanti untuk yang ketinggalan, nanti saya share rekamannya. Ini tadi sudah saya rekam. Oke. eh yang bisa cuma Mbak Vina sama Mbak Mas Atwa. Oke, baik. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak Vina, Mbak dan Mas Atwa? Alhamdulillah baik Pak. Agak batuk sedikit. Oke. Hmm, oke. Ini untuk Mas Atwa udah selesai pulang kerja. Alhamdulillah Pak, tak tutup cepat Pak ini. Oh, biasanya Kerjaan pekerjaannya sip pagi, si pagi terus Pak. Cuman kadang kan eh rolling, kad- rolling. kadang pekerjaannya banyak, kadang dikit gitu. Jadi Oh, tergantung kerjaan. istilahnya bersedia lembur gitu ya. Nggih. Itu Lembur tapi gaji sama Pak. kayak bedanya kayak tadi Mas tadi temannya Mbak Vina, Mas ini sip sore, tapi biasanya itu sering rolling tah gimana? Seringnya emang sore kayak akhir-akhir ini. Jar, Biasanya ikut Zoom kalau pas pagi. oh gitu. Soalnya kemarin tak survei, tujuannya apa? Saya pengen tahu kebanyakan itu kerjanya itu sip apa? Kalau seandainya paling banyak itu sip sore, itu saya pun bisa menyesuaikan sip pagi. Tapi kenyataannya yang itu sip pagi, ini Mas Atwa sip sore yang bisa. Jadi Nggih. kalau disamaratakan memang benar-benar tidak bisa saling bertemu. Emang solusi yang terbaik ya eh, mungkin mendengarkan ulang rekaman sama sistem by Saber dan lain-lain. Tapi gak enaknya kalau sistem yang nggak saling bertemu itu sulitnya itu eh, tingkat kepahaman dari mahasiswa itu berkurang, kurang lah karena harus mahasiswa itu harus selalu dipandu oleh semacam tutor atau pengajar supaya mengontrol mereka dalam melakukan tugas-tugasnya. Oke, daripada saya perpanjang lebar, saya mulai materi hari ini. Kelihatan materinya? Oke, oke ya. Saya mulai mata kuliah hari ini materi hari ini tentang teknologi digital dalam manajemen. Selanjutnya, teknologi digital telah menjadi bagian integral. Tahu kan integral kayak rumus dari matematika yang asalnya itu seperti hal turunannya, turunan atau ah, kalau integral itu naik ya. Nah, kenaikan dari sebuah perangkat yang dulu usang menjadi sebuah
peningkatan menjadi ke berbagai beberapa naikkan seperti halnya sekarang ini ke teknologi abad ke-21 di mana manajemen modern penggunaannya teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen membantu organisasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan daya saing. Materi ini akan membahas konsep dasar, manfaat, dan aplikasi teknologi digital mod- dalam manajemen. Seperti halnya sekarang ini, semakin hari semua teknologi semakin berkembang. Sekarang ini seperti eh, namanya komputer yang asalnya dulu komputer itu besar satu lemari, sekarang semakin hari semakin kecil. Dan sekarang ini yang dulu komputer semacam kardus, sekarang seperangkat personal komputer sekarang sudah sekecil kotak. Sekarang ada PC yang mini PC itu sudah bisa apa, menjadikan sebuah perangkat komputer. eh Terus selanjutnya seperti memori juga, memori HP yang dulu seperti floppy disk atau disket bermula-mula jadi flash disk yang memorinya sedikit 128 atau nggak salah itu dulu, terus berkembang ke 512. Selanjutnya sampai sekarang ini ditemukan sebuah micro SD sampai 1 tera. Padahal dulu yang nama 1 tera itu hanya hard disk, tapi sekarang beranjak ke micro SD, micro SD sampai 1 tera. Selanjutnya, konsep dasar teknologi dalam manajemen ya ada dua, yaitu teknologi digital. Teknologi digital mencakup perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi dalam konteks manajemen teknologi yang mencakup sistem informasi manajemen, perangkat lunak, analisis data, dan platform komunikasi digital. Manajemen digital adalah penerapan teknologi digital untuk mengelola sumber daya, proses, dan informasi dalam organisasi. Ini mencakup penggunaan alat digital untuk merencanakan pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan manajerial. Dalam halnya itu sebuah perangkat keras dan lunak yang awalnya itu dulu diciptakan untuk mengkalkulasi atau menghitung, semakin hari makin berkembang bisa digunakan untuk mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Seperti halnya konsep dari sebuah sistem. Sebuah sistem itu dasarannya itu cuma ada tiga, yang namanya itu input, proses, dan output. Kalau dalam komputer, yang namanya input itu perangkat kerasnya itu ada mouse, keyboard, mikrofon, dan lain-lain. Untuk proses itu dalam komputer itu ada yang namanya prosesor atau yang dikenal dengan CPU. CPU dari komputer itu dan bagian istilahnya otaknya dari sebuah perangkat itu untuk memproses dari inputan tadi, di mana hasilnya akan menuju ke perangkat output. Seperti halnya perangkat outputnya itu seperti printer, selanjutnya speaker, selanjutnya eh, perangkat keras lainnya, dan lain-lain. Selanjutnya untuk manajemen digital itu penerapannya sebuah teknologi digital untuk mengelola sumber daya, mengolah sumber daya. Karena digital itu seperti halnya HP kalian, di mana HP kalian itu yang istilahnya itu LCD, liquid
liquid data itu juga sebuah teknologi yang dimana dalam penghidupannya itu perlu yang namanya sebuah catur daya. LCD itu kepanjangan dari crystal display adalah sejenis ya itu seperti tampilan kristal cair seperti perangkat elektronik untuk menampilkan gambar di mana dalam penghidupannya itu perlu yang namanya catur daya seperti halnya dasar dari istilah arti dari digital itu di mana eh, sumber daya itu bisa diproses dan menghasilkan sebuah informasi di mana informasi itu bisa digunakan sebuah organisasi untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan manajerial. Selanjutnya, manfaat teknologi digital dalam manajemen ada tiga, yaitu peningkatan efisiensi, pengambilan keputusan yang lebih baik, selanjutnya komunikasi yang lebih baik. Peningkatan efisiensi itu apa? Teknologi digital yang memungkinkan otomatisasi proses bisnis, mengurangi waktu dan biaya operasional. Misalnya penggunaan perangkat lunak manajemen proyek dapat membantu tim untuk berkolaborasi lebih efektif. Selanjutnya, untuk yang bagian pengambilan keputusan yang lebih baik, di mana dengan analisis data yang tepat, manajer dapat membuat keputusan yang lebih informasi. Sistem informasi manajemen menyediakan data real time yang membantu dalam perencanaan strategis. Komunikasi yang lebih baik, di mana teknologi komunikasi digital seperti email, aplikasi pesan instan, dan video conference memfasilitasi komunikasi yang lebih cepat dan efisien antar anggota tim dan pemangku kepentingan. Aplikasi teknologi digital dalam manajemen ada tiga, sistem informasi manajemen, manajemen proyek digital, analisis data bisnis intelligence. Sistem informasi manajemen itu seperti halnya adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyimpan, dan menganalisis data yang relevan untuk pengambilan keputusan. SIM ini kalau di dunia kerja itu kayak kalau di rumah sakit itu namanya sistem informasi rumah sakit atau SIM RS. Kalau di perusahaan itu seperti sistem ERP, Enterprise Resource Planning, ya di mana itu ERP itu digunakan untuk mengintegrasikan semua aspek bisnis, seperti halnya bagian pengadaan barang, pengelolaan gudang, penjualan, dan lain-lain. Selanjutnya, manajemen proyek digital. Alat manajemen di proyek kalau di bidangnya Microsoft itu ada seperti Trello, Asana, atau Microsoft Project, di mana itu bisa digunakan untuk membantu tim Anda dalam merencanakan, melaksanakan, dan memantau proyek secara efisien. Lanjutnya, analisis data dan bisnis intelligence, ya di mana penggunaan alat analis data seperti Tableau atau Power BI memungkinkan organisasi untuk menganalisis data besar dan mendapatkan wawasan yang berharga untuk strategi bisnis. Selanjutnya, tantangan dalam implementasi teknologi digital ada tiga, yaitu seperti keterbatasan sumber daya, resistensi terhadap perubahan, dan keamanan data. Di mana keterbatasan sumber daya itu tidak semua organisasi memiliki sumber daya yang cukup untuk mengadopsi teknologi digital secara menyeluruh. Hal ini dapat menjadi penghalang dalam implementasinya. Resistensi terhadap perubahan, karyawan mungkin merasa tidak nyaman dengan perubahan yang dibawa oleh teknologi baru. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pelatihan dan dukungan yang memadai. Selanjutnya, keamanan
data. Dengan meningkatkan kepenggunaan teknologi digital, risiko keamanan data juga meningkat. Organisasi perlu memastikan bahwa mereka memiliki langkah-langkah keamanan yang tepat untuk melindungi informasi yang sensitif. Selanjutnya, kesimpulannya dari teknologi digital memainkan peran penting dalam manajemen modern dengan memanfaatkan teknologi ini. Organisasi dapat meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan dan komunikasi. Baik, ini tadi materi inti dari bab ini tentang dasar-dasar dari pengantar teknologi manajemen itu apa saja, seperti halnya tadi sebuah perangkat, sebuah hasil dari sistem yang dibutuhkan untuk sebuah perangkat. Selanjutnya itu sektor kekurangannya di sektor umum itu seperti apa saja, seperti keamanan digital, keterbatasan sumber daya, dan resistensi terhadap perubahan. Untuk selanjutnya, eh, kegiatan apa yang penunjang di manajemen digital itu? Seperti halnya ini istilah copywriting. Mungkin ada kalian sudah pernah eh, istilah tentang apa itu copywriting? Iya, Pak. Tahu, Ya, Pak. Paham. ya. Ini saya akan bahas eh, apa itu copywriting. Nanti Pak Eri tunjukkan melakukan copywriting menggunakan situs ChatGPT ya, ChatGPT atau OpenAI. Nanti kita tinggal membuat promptnya. Kalian mau membuat sebuah tulisan, sasarannya itu tentang produk apa, terus nanti tujuannya untuk apa. Kalian tinggal ketik promptnya aja di ChatGPT itu. Nanti akan muncul sebuah tulisan yang seperti kalian inginkan atau audiens inginkan. Lah ini sepakat oh, awal dari itu, maka apa itu copywriting? Copywriting itu sebuah penulisan naskah iklan dan promosi yang dapat mempersuasi dan mempengaruhi target audiens. Tujuan utama copywriting adalah untuk mengkomunikasikan pesan dengan cara yang persuasif, memikat, dan mengaruhi audiens agar melakukan tindakan tertentu seperti membeli produk, mendaftar, atau mengunjungi situs web. Pentingnya copywriting dalam digital marketing, seperti halnya itu promosi, yaitu sebuah alat utama dalam upaya promosi bisnis. Tulisan yang dibuat dengan baik dapat mempengaruhi audiens untuk membeli produk atau layanan. Ketika copywriting mengkomunikasikan manfaat dan nilai dari produk atau layanan dengan cara yang menarik dan persuasif. Hal ini dapat meningkatkan tingkat respon dari target audiens. Seperti halnya contoh, copywriting menentukan sebuah promo diskon atau tulisan seperti di samping ini. Bagaimana itu diskon untuk mengarah ke konsumen untuk segera melakukan check out atau melakukan pendaftaran paket. Ini situs Grammarly. Mungkin dari kalian nanti butuh yang namanya situs Grammarly untuk melakukan penerjemahan teks dari Indonesia ke Inggris atau Inggris ke Indonesia untuk ditranslatekan. Itu menggunakan Grammarly. Itu Grammarly melakukan promosi dengan memberikan diskon 55%, di mana itu sebuah strategi dari Grammarly untuk melakukan hal menarik kepada audiens supaya mereka mau melakukan
check out atau itu kalau ini di sini itu melakukan upgrade. Istilahnya yang asalnya Grammarly itu cuma sebatas mendaftar aja, mendaftar gratis. Seperti halnya mungkin pernah membuka skill academy. Skill academy itu kan isinya itu pelatihan-pelatihan. Untuk melakukan pelatihan itu pasti butuh yang namanya isi saldo, isi saldo dahulu untuk melakukan pembelian paket. Dengan membelikan paket itu bisa kalian akses banyak pelatihan-pelatihan. Selanjutnya, copywriting itu juga bisa digunakan untuk awareness atau engagement. Copywriting yang menarik dapat membangun kesadaran dan keterlibatan audiens terhadap merek dengan menjelaskan nilai-nilai dan pesan penting secara memikat sehingga mendorong interaksi dan komunikasi lebih lanjut. Ini sebuah brand awareness di mana kita butuh sebuah kata-kata untuk menyuruh bersama-sama untuk menghindari polusi. Di mana kata-katanya itu butuh kata-kata untuk semua masyarakat itu melakukan kepedulian supaya mereka tidak membuang sampah sembarangan. Di mana backgroundnya itu eh, kita cari background gunung sampah. Selanjutnya cari foto anak kecil dengan tulisan Save Our Planet. Mungkin kalian yang sudah jago akan editing, editing seperti crop tempel, itu tinggal tempel saja. Tapi untuk kata-katanya itu kalau kalian udah pandai untuk menyusun kata-katanya itu lebih cepat. Tapi kalau seandainya untuk melakukan mengeluarkan kata-katanya itu supaya peduli, seperti contohnya mengeluarkan kata-kata bersama-sama kita bisa menyelamatkan planet ini dari polusi. Yuk pelajari cara agar kita dapat berkontribusi untuk lingkungan yang lebih baik. Itu pun juga bisa nanti kita lakukan di ChatGPT. ChatGPT kita nanti tinggal melakukan membuat prompt, buatkan sebuah kata-kata yang mengandung awareness dan engagement di mana semua pemirsa tidak suka buang sampah sembarangan. Nanti bisa digunakan, dilakukan di ChatGPT itu. Selanjutnya, copywriting itu digunakan untuk branding, di mana yang konsisten dan kuat membantu membangun identitas merek, menciptakan ikatan emosional dengan pelanggan, serta membedakan merek dari kompetitor dalam pikiran konsumen. Contohnya, copywriting yang berperan sebagai branding. Seperti ini, logo Nike di, ditambahin dengan tulisan Just Do It. Just Do It itu sebuah tulisan untuk membranding sebuah logo yang sudah go public sekarang ini. Selanjutnya, perbedaan copywriting, content writing, dan UX writing, di mana copywriting itu bertujuan untuk mempengaruhi pembaca atau audiens agar melakukan tindakan tertentu seperti membeli produk atau layanan. Ini berfokus pada persuasif dan pemasaran, di mana ruang lingkup copywriting umumnya digunakan dalam materi pemasaran seperti iklan, brosur, email, promosi, dan halaman penjualan. Contohnya copywriting itu seperti Google Ads dengan kata-kata persuasif yang mengundang klik. Ada lagi. Eh, Selanjutnya, deskripsi produk dalam situs web e-commerce yang menyoroti manfaat produk. Seperti halnya we've been expecting seperti ini iklan untuk melakukan pendaftaran ini juga sebuah copywriting iklan ads. Selanjutnya, content writing seperti tujuan content writing untuk bertujuan untuk memberikan informasi edukasi.
Ada content rating yaitu memberikan nilai tambah melalui konten yang informatif dan bermanfaat. Ruang lingkup konten rating dapat ditemukan dalam artikel blog, ulasan produk, panduan berita, dan konten non profesional lainnya. Kalau konten rating itu istilahnya itu seorang penulis, penulis yang mengisi sebuah blog di mana isi blog itu ditujukan untuk mencari audiens supaya lebih pengen berkomentar atau melakukan share dan lain-lain seperti halnya memberikan ulasan produk di mana sebuah website seperti website mungkin penjual beli itu di dalam daftarnya itu ada sebuah ulasan produk di mana kita disuruh untuk melakukan ulasan produk supaya banyak pelanggan bisa tahu keunggulan dari produk tersebut. Maka butuh yang namanya itu. Seperti di Shopee, mereka memberikan poin di mana setiap untuk mendapatkan poin pelanggan harus melakukan review produk dari yang sudah dibelinya. Nanti dari Shopee akan memberikan sebuah poin yang bisa digunakan untuk melakukan pembelian lagi. Selanjutnya UX rating. UX rating itu bertujuan untuk menciptakan pengalaman pengguna yang intuitif. Di mana UX rating itu pada desain teks yang membantu pengguna memahami dan bertujuan untuk menampilkan user fare atau antarmuka. UX rating itu biasanya kita temui di sebuah perangkat-perangkat yang kalian gunakan. Seperti halnya kalau di komputer itu sebuah pesan error ketika kalian melakukan salah klik. Atau seperti halnya tampilan sebuah pesan kalau seandainya sebuah perangkat dari komputer kalian mengalami hang. Itu. Maaf, biasanya kan kalian pernah melakukan interaksi dengan komputer seperti buka Microsoft Excel, Word yang dimana itu kapasitasnya melebihi dari RAM. Melebihi dari RAM nanti sistemnya akan melakukan crash. Dan dengan crash itu nanti akan keluar semacam pesan error atau disuruh untuk restart ulang. Seperti halnya di gambar di samping itu seperti tombol untuk lanjutkan atau bayar atau sistem untuk melakukan pengeluaran supaya tidak muncul iklan tersebut. Butuh yang namanya orang itu untuk melakukan close. Di mana orang itu se- bertujuan untuk menekan close itu se- itulah yang dinamakan UX rating yaitu sebuah penulisan untuk melakukan pelanggan untuk mengarah ke interaksi tersebut. Itu UX rating. Seperti pesan password salah, lanjutnya instruksi untuk menggunakan GPS, dan lain-lain. Karakteristik copywriting yang baik itu seperti halnya sifat penulisannya itu harus menggunakan gaya yang nase yang dituju. Seperti sebuah perusahaan yang menjual produk kesehatan dapat menggunakan gaya tulisan yang lebih serius dan ilmiah. Selanjutnya, gaya bahasa sesuai konteks, medium, dan target audience. Seperti karakteristik copywriting yang baik, yaitu ketika mampu menyesuaikan setiap medium, konteks, dan gaya bahasa yang sesuai dengan target audience. Copywriter harus mempunyai mengidentifikasi dan menerapkan gaya yang tepat agar pesan dapat tersampaikan dengan baik. Contoh gaya bahasanya itu seperti iklan dalam TV, seperti yang di samping ini pasti kalau iklan Indomie sebuah copywritingnya itu singkat, tapi singkat ngena, ngena ke target audiensnya. Seperti Indomie ini seperti iklan Indomie ayam geprek di mana copywritingnya tentang gepreknya hip habis.
Hype habis itu sebuah kata-kata tren sekarang ini dipakai untuk melakukan promosi iklan tersebut. Selanjutnya, copywriting itu mengadopsi konsep keep it short and simple. Konsep KISS itu menekankan pentingnya pembuat pesan menjadi lebih sederhana dan to the point. Ini membantu pembaca memahami dengan cepat tanpa terlalu banyak informasi yang membingungkan. Contoh dalam iklan minuman kopi kekinian, pesan sederhana seperti menikmati segarnya avocado. Atau yang lain itu seperti pesan ya di samping itu untuk melakukan berkorban. Ayo berkorban demi keselamatan bersama. Selanjutnya ya dia di bawah itu pesan dari surat. Selanjutnya copywriting itu ringkas, spesifik, dan mengarahkan. Atau halnya itu call to action, mengarahkan untuk like atau share dan lain-lain. Di mana sebuah iklan itu ditujukan untuk melakukan retensi ke pelanggan seperti halnya itu mengikuti akun Instagramnya, di mana mereka kalau pelanggan sudah mengikuti Instagramnya itu perusahaan atau kita sebagai pemilik usaha akan terus bisa melakukan promosi promosi yang bisa mengenai target target pasaran atau target yang mereka pilih. Selanjutnya media copywriting itu ada dua yaitu media konvensional dan media digital. Media konvensional itu seperti halnya itu majalah, koran, brosur, dan lain-lain. Seperti halnya di samping ini ya, sebuah brosur liburan impian kamu menunggu. Temukan destinasi eksotis di Bandanera, yaitu eh, media cetak, majalah, koran, sebuah promosi piknik untuk membuat pelanggan. Oh, sinyal hilang. Halo, udah nyambung lagi. Sudah, Pak. Oke, ini ada 40 menit. Dan nanti kalau seandainya putus lagi, saya sambung ke Meet ya. Ngelek lagi.